Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Wicaksono SPMP selaku dosen pengampu mata kuliah dasar perlindungan tanaman dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kezia Diana Yustioningsi dengan NIM 091 sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 1 akan menjabarkan materi tentang epidemiologi penyakit. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Kezia Diana Yustioningsi dengan NIM 091, yang kedua Hasna Nafia Fadila dengan NIM 092, yang ketiga Farliana Almeida Putri dengan NIM 093, yang keempat Dina Natsma Husna dengan NIM 094, dan Anissa Nur Marfuah dengan NIM 095. Materi akan dijabarkan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilakan. Perkenalkan, saya Gina Nasmausna dengan NIM 094. Di sini saya akan menerangkan tentang cara patogen menyerang tanaman. Cara patogen menyerang tanaman ada dengan dua cara, yaitu dengan tekanan mekanis dan senjata kimia patogen. Tekanan mekanis. Patogen tumbuhan umumnya merupakan mikroorganisme yang sangat kecil dibandingkan tumbuhan itu sendiri. Jamur, bakteri, virus, dan nematoda menggunakan tekanan mekanis untuk mempenetrasi permukaan tumbuhan. Yang kedua, dengan senjata kimia patogen. Sebagian besar aktivitas patogen di dalam jaringan tumbuhan bersifat aktivitas kimia. Patogen juga menghasilkan senyawa kimia, biasanya berupa enzim. Secara umum, enzim patogenik tumbuhan menghancurkan komponen penyusun sel inang, merombak zat makanan yang terdapat di dalam sel, dan mempengaruhi sistem yang dijalankannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses perkembangan penyakit dalam tanaman. Yang pertama itu ada inokulasi. Inokulasi sendiri adalah kontak antara patogen dengan tanaman. Selanjutnya ada germinasi, yaitu spora patogen yang membentuk tabung kecambah. Kemudian ada prapenetrasi. Prapenetrasi yaitu sebelum patogen dapat menembus jaringan inang, spora harus berkecambah dan tumbuh di dalam permukaan tanaman. Kemudian ada penetrasi. Penetrasi merupakan proses masuknya patogen atau bagian dari patogen ke dalam sel, jaringan, atau tubuh tanaman inang. Kemudian ada infeksi. Infeksi merupakan suatu proses dimulainya patogen memanfaatkan nutrisi atau sari makanan dari inang. Kemudian ada masa inkubasi. Masa inkubasi sendiri yaitu waktu yang dibutuhkan dari tahap 1 sampai dengan tahap 5. Kemudian ada infansi. Infansi merupakan tahap pertumbuhan dan perkembangan patogen setelah terjadinya infeksi. Kemudian kolonisasi. Infeksi yang baik memerlukan pembentukan hubungan parasit antara patogen dan inangnya setelah host tersebut masuk ke dalam pabrik. Kemudian ada diseminasi. Diseminasi merupakan penyebaran patogen. Berarti proses perpindahan patogen atau inokulum dari sumbernya ke dalam tempat lain. Next. Selanjutnya adalah penularan dan penyebaran penyakit. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farliana Almeida Putri dengan nomor mahasiswa 093. Penyebaran patogen dapat terjadi secara aktif dan secara pasif. Penyebaran aktif apabila patogen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara aktif dengan sendirinya. Misalnya, jamur kayu membentuk hifa yang panjangnya beberapa meter sehingga dapat mencapai inang lainnya. Sedangkan untuk penyebaran pasif adalah penyebaran yang dapat dilakukan dengan perantara angin, air, binatang, serangga, alat-alat pertanian, dan juga manusia.
Untuk penyebaran melalui angin terjadi pada jamur patogen yang menghasilkan spora kering. Letak sporanya ini agak menonjol di atas permukaan sehingga arus angin yang turbulen dapat mengembuskan spora-sporanya. Misalnya terjadi pada Helminthosporium mitis. Lalu selanjutnya adalah air. Banyak spesies jamur yang menghasilkan spora dalam keadaan lengket satu sama lain. Bila penyangganya basah terkena air, spora tidak lengket dan menyebar menutupi penyangga yang disebut dengan lapisan tipis. Tetesan air hujan yang menimpa lapisan tipis tersebut akan berpercikan kemana-mana dan mengandung banyak spora. Selanjutnya, spora dapat terbawa oleh manusia maupun insekta. Lalu serangga. Serangga menyebarkan penyakit sebagai pembawa atau karier, seperti menempel terbawa oleh anggota tubuhnya. Selain itu, serangga dapat pula merupakan penular atau vektor setelah penyakit terlebih dahulu masuk ke dalam tubuhnya. Selanjutnya adalah manusia dan alat-alat pertanian dapat juga berperan dalam menyebarkan patogen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit. Tanaman akan mempertahankan diri terhadap serangan patogen yang dapat dilakukan secara fisik dan kimia. Pertahanan pertama berupa rintangan fisik lapisan luar tumbuhan, yaitu epidermis tubuh tumbuhan primer dan periderm tubuh tumbuhan sekunder. Namun, patogen tetap dapat memasuki tumbuhan melalui luka atau lubang alami pada epidermis. Saat patogen memasuki bagian tumbuhan akan mengeluarkan serangan kimia sebagai pertahanan kedua. Serangan ini akan membunuh patogen dan mencegah penyebarannya dari tempat infeksi. Tumbuhan mempertahankan diri dapat melalui pertahanan struktural dan pertahanan biokimia. Pertahanan struktural misalnya pada buah dan daun yang permukaannya terdapat lapisan lilin. Lapisan lilin ini dapat mencegah terjadinya lapisan air yang menjadi tempat cendawan patogen berkecambah dan bakteri berkembang biak. Lapisan bulu yang rapat pada permukaan tanaman juga dapat menolak air sehingga peluang infeksi dapat berkurang. Zat kimia yang menghambat patogen ada yang dikeluarkan tumbuhan sebelum dan setelah adanya serangan. Zat yang dikeluarkan sebelum adanya serangan misalnya zat fungitoksik pada permukaan bawang yang berkulit merah dan asam klorogenat. Kemudian zat yang dikeluarkan setelah adanya serangan misalnya perubahan sintesis protein di dalam tumbuhan yang dapat menyebabkan ketahanan lokal, dan munculnya senyawa yang tidak mudah diuraikan oleh enzim patogen yang akan menyerangnya. Baik, sekian materi yang dapat kami jabarkan. Apabila teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di forum diskusi yang tersedia di Sepada. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.